Oke, saya mencoba menjelaskan mengenai crop board implementation, ya. Jadi penerapan dari program crop board. Kamu bisa lihat kah? Kamu bisa lihat nggak? Hah? Coba apa? Kalian merespon dong? Hah? Dengar suara saya nggak? Hah? Sudah Ibu, sudah muncul. Ya. Sudah muncul. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, ada yang bingung nggak mengenai program crop board ini? Hah? Ada bingung nggak? Yang masih bingung siapa? Saya sebetulnya, apakah ada yang datang ke kampus kah? Ada yang datang ke kampus? Tidak. Hah? Ada yang datang ke kampus nggak? Tidak, Hah? Bu. Tidak. Tidak Saya ada. tidak datang, Bu. Hah? Tidak datang, Bu. Tidak, Bu. Tidak ada yang datang. Nah, rasanya itu apakah bisa dijelaskan? Saya mencoba menjelaskan yang program crop board itu bisa ditangkap nggak? Bisa dipahami nggak? Itu yang saya tanya. Saya ingin tahu. Hah? Yang saya menjelaskan tentang crop board itu karena nggak bisa pakai Zoom itu. Jadi saya mesti pakai Bandicam toh. Ya. Itu bisa dipahami tidak? Atau nanti coba langsung masuk ke tugas besar, begitu ya? Sesudah libur bersama tanggal 9 ya, 9 Mei itu tugas besar. Nah, saya akan siapkan tugasnya, nanti langsung pakai dengan crop board ini untuk menyelesaikan tugasnya itu. Begitu bagaimana? Hah? Jadi kamu kerja dalam kelompok boleh, ya. Tapi masing-masing nanti gambar sendiri-sendiri, ya. Gambar sendiri-sendiri, hitungan crop board-nya sih boleh copy paste, ya, boleh copy paste. Tapi mesti dipahami karena untuk memasukkan ke gambar nggak bisa kalau nggak paham. Begitu toh? Nah, Baik, Bu, dimengerti. ya. Jadi 9 Mei itu sebelum itu saya akan upload bahan untuk tugas besarnya, ya. Nah, yang bingung kepengen datang ke kampus, silahkan datang ke kampus, kamu hubungi saya nanti kita ke kelas. Gitu toh? Ya toh? Saya nggak menuntut semua harus datang, terserah, ya. Tapi yang kepengen diajarin dan nanti yang saya ajarin itu harapan saya ngajarin temennya, begitu. Jadi nggak harus semua datang, boleh. Oke, nah ini apa? Jadi penerapan crop board, ya. Nah itu Anda sudah mencoba itu untuk menghitung kebutuhan air tanaman atau ET crop istilahnya, ya, ET crop, kebutuhan air tanaman itu ET crop, crop itu tanaman, ET itu evapotranspirasi. Jadi tanaman itu butuh air untuk apa? Untuk evapotranspirasi. Jadi kebutuhan air
tanaman, yaitu etekrop itu. Nah, terus kalau tanya etekrop gimana ngitungnya di program Probot? Nah, kan sudah toh. Jadi misalnya tanaman apa? Tanaman jagung atau padi. Nah, itu yang saya harapkan kamu sudah latihan. Nah, di situ nanti ada koefisien tanamannya atau KC. Jadi etekrop sama dengan KC kali etenol. Etenol itu apa? Evapotranspirasi untuk tanaman referensi, yaitu rumput. Ya, jadi logikanya begini. Wah, ngitung kebutuhan air tanaman susah. Tanamannya kan macam-macam. Nah, macam-macamnya tanaman atau karakteristik dari tanaman itu ditunjukkan dengan yang namanya koefisien tanaman atau KC. Ya. Nah, terus dihitung untuk apa? Acuan ya, acuan, yaitu atau referensi. Evapotranspirasi acuan yaitu untuk rumput tinggi 2 meter, pokoknya begitulah ya. Itu etenol. Nah, kalau di hidrologi itu kamu bisa ngitung pakai rumusnya susah ya. Itu Penman modified. Nah, Penman modified itu yang menjadi dasar hitungan untuk robot ini ya. Nah, itu tinggal masukkan ada suhu, ada segala macam itu ya. Nah, dari etenol itu nanti koefisien tanaman, misalnya tanaman jagung. Nah, itu koefisien tanamannya beda-beda. Kalau masih kecil ya kecil, tapi kalau sudah rimbun ya besar. Kenapa beda? Lah kalau kecil kan evapotranspirasi tanaman itu melalui daun, ya toh? Lah kalau daunnya masih sedikit, ya keluar air yang diambil sedikit. Tapi kalau daunnya banyak, makin banyak. Ya. Jadi itu banyak sedikitnya ditunjukkan dari KC atau koefisien tanaman. Ya. Nah, setelah ngitung kebutuhan air tanaman, baru ngitung kebutuhan air irigasi. Terus gimana prinsipnya? Kebutuhan air irigasi, jadi tanaman itu butuh air. Tetapi kalau hujan, kan dia dikasih air dari hujan, ya kan? Berarti saya kurangi, jadi butuh air irigasinya, ya air hujan, yang butuhnya tanaman dikurangi hujan. Kalau masih kurang, lah berarti butuh irigasi. Kalau nggak kurang, ya nggak butuh, gitu ya. Nah, itu coba kita lihat. Nah, ini perhitungan kebutuhan air tanaman, ya. Ini untuk perhitungan tanaman padi sawah. Jadi tanaman itu dibedakan antara lahan basah, lahan kering. Lahan basah itu yang tergenang, itu padi sawah, ya. Kalau lahan kering itu palawija atau jagung, kacang, macam-macam itu. Ya. Nah, sayuran itu bisa ditanam di lahan basah atau lahan kering. Nah, kemudian untuk perhitungan tanaman tahunan, maksudnya saya setahun itu mau nanam padi, nanam jagung, habis itu terus nanam kacang, habis itu nanam sayur-sayur gitu ya. Jadi itu tahunan itu istilahnya ya, skema ya. Nah, ini tanaman padi sawah. Nah, ini kan padi itu dia ada sebelum ditanam itu lahannya disiapkan dulu, diolah, dikasih air gitu ya. Nah, ini tanaman padi ya. Nah, kalau di Krobot, nah ini, nah ada nursery. Nursery itu nyemai, disemai dulu ya. Setelah disemai baru dicabut, baru ditanam. Nah, kamu lihat nggak itu tugas 1 ya. Padi ada 2 macam, ada padi lahan sawah, lahan basah, ada padi lahan kering. Kalau padi lahan kering itu istilahnya kalau di Jawa padi gogo.
Nah, kalau padi lahan kering ya nggak pakai digenang-genangi seperti nanam jagung itu langsung tanam aja begitu ya. Itu padi lahan kering. Nah, ini koefisien tanaman ini. Nah, ini KC wet dry ya. Nah, ini ya. Maksudnya wet dry itu gimana? Ya. Kalau kondisi basah, kalau kondisi kering. Nah, habis itu saya taruh tanggal tanam, planting date. Nah, ini tugas ada beberapa yang saya komen. Kalau kamu ini bisa diubah di sini nih, ya. Bisa diubah. Nah, planting date itu apa? Planting itu tanam, date itu tanggal. Jadi saya nanamnya mulai kapan? Itu tanggal tanam namanya, ya. Karena kalau ya, kalau saya nanamnya beda, misalnya pada musim hujan saya nanam, itu kan nanti ya, jangan di mute dulu, di mute, ya. Nah, ini nanti akan beda. Nah, baik kalau kamu pengen mendapatkan feelingnya, ya, feeling. Nah, itu kamu ubah-ubah ini, planting date-nya ini. Kamu ubah-ubah. Nanti di sini kan berubah. Di sini berubah kebutuhan air irigasinya, ini jumlahnya bisa berubah. Lah kamu bisa, wah paling sedikit itu kalau saya nanam kapan ya? Gitu ya, bisa dicoba-coba ya. Nah, ini tadi yang saya ngomong padi gogo ya, atau lahan kering. Kalau padi lahan kering nggak ada ini tadi, ini nggak ada di sini, ini nggak ada, tapi langsung set ya. Itu bedanya nih ya. Jadi nggak ada nursery, langsung initial development ya. Initial itu bayi ya, bayi yang baru lahir. Development itu masa perkembangan. Kalau manusia ya SMP SMA ya kan. Kalau mid itu wah sudah agak sedikit dewasa. Kalau lulus SMA kan sudah boleh punya SIM ya, dianggap sudah lebih dewasa ya. Sampai late season itu saya itu sudah tua, itu sudah turun ya, itu ya. Jadi nah ini KC-nya di sini perhitungannya ya. Nah, tanaman palawija itu lahan kering. Nah, itu misalnya jagung. Nah, ini kan didasarkan akarnya, jumlah daunnya ya. Jumlah daun makin banyak, makin butuh air banyak, ya kan? Nah, ini ya, ini KC-nya. Ini kebutuhan airnya, ya. Terus ini sayuran, ya. Sayuran kalau pada lahan basah itu sering itu bawang itu ya, bawang ya, bawang. Bawang di Brebes itu kan di tanah sawah dia pakainya, ya. Nah, ini bedanya di mana? Ini bedanya di soilnya. Tanahnya basah, ya. Nah, kemudian terus ini lahan kering, ya. Lahan kering itu beda tanahnya, ya. Kemudian tanaman tahunan, ya. Tanaman tahunan itu gimana? Oh, ini tanaman tahunan itu maksudnya tanaman yang umurnya tahunan. Itu misalnya tebu, pisang, atau mangga, ya. Itu kan tahunan, nggak cuma 3 bulan, 4 bulan saja, ya. Ini, ya. Ini setahun, ya. Dari sampai balik lagi gitu, ya. Nah, kemudian nah ini tadi yang aku bilang kebutuhan air irigasi. Nah, ini untuk itu ya. Nah, bedanya di sini opsi. Nah, ini kamu saya beritahu itu di crowdboard-nya itu di opsinya itu nanti bisa ketemu kamu mau ambil yang gimana. Ini ada macam-macam ini. Ya toh? Nah, ini jadwal irigasinya ya. Tadi perhitungan
Ya. Kemudian tanaman palawija. Nah, ini kamu dapatkannya ini di mana? Itu di graf itu ya, grafik ya. Nah, kemudian ini sayuran ya. Kemudian ini tanaman tahunan ya. Nah, terus habis itu skem tadi suatu areal tanaman ya. Jadi misalnya saya punya tanah 1 hektar, ya kan? Oh, saya tanemin padi, nggak bisa semua karena harus ada tempat untuk nursery ya, untuk persemaian itu, ya. Jadi saya kasih 90%, ya. Ini tanggal tanamnya kapan? Ini 30 Maret. 30 Maret kan masih hujan, ya. Kemudian habis itu nggak ada hujan, maka saya tanam jagung, ya toh. Nah, jagungnya 40%. 40% lain saya tanami soybean itu kedelai ya, kedelai ya, tanami kedelai. Nah, kemudian habis itu Agustus saya tanemin apa? Saya tanemin Agustus saya tanemin bawang. Nah, ya. Jadi saya bisa empat macam tanaman, tapi 3 periode. Ini MT1, ini kan sama. Berarti ini MT2, ini MT3. Ya. Nah, itu saya masukkan semua. Habis itu saya opsi apa? Irrigation water scheme. Nah, ini keluar. Berarti sepanjang tahun ini artinya aku bulan Januari nggak butuh irigasi. Bulan Februari sedikit aja, cuman 10 liter per detik per hektar, ya kan? Maret ada lumayan, April kurang, Mei ada, Juni aduh lumayan banyak, Juli kurang, Agustus lumayan, September banyak, ini turun, November paling banyak, ya kan? November paling banyak, ini Desembernya kok nggak kelihatan, ya. November paling banyak. Kenapa? Musim kemarau ya. Nah, ini berarti waktu saya tanam bawang ini butuh air banyak ya. Butuh air banyak ya di sini. Nah, ini karena nursery-nya padi ini kan nursery-nya kan loncat ke November ya. Nah, itu. Nah, ini nanti untuk tugas besar ngitung sampai di sini. Nah, oh, kok sudah selesai ya? Jelaskan secara singkat dan sistematis penerapan program komputer. Nah, tadi sudah toh, ya. Jelaskan secara singkat sistematis penerapan program untuk perhitungan kebutuhan air irigasi. Sudah dijelaskan semua, tinggal nulis gitu toh, ya. Jadi enak. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Untuk tugas 7-nya itu boleh diketik atau harus tulis tangan gitu? Tulis tangan. Kalau diketik kamu nggak baca nanti, ya kan? Terima kasih, Bu. Ya, tulis apa? Nggak tulisan banyak, tapi tadi kan saya jelaskan secara skematik. Nah, kamu pakai panah-panah gitu, boleh. Pakai panah-panah, itu lebih baik. Ya. Jadi gambar ilustrasi. Dipakai panah-panah ke kemana-mana begitu. Ada tanya lagi? Nah, nanti liburan saya siapkan tugasnya, saya akan usahakan 3 kali pertemuan selesai tugasnya, ya. Tugas yang kemarin kecil-kecil itu jangan ditunda-tunda. Nanti kamu kewalahan, ya. Nah, tugas yang kamu buat itu tidak boleh hilang. Jadi jangan kamu pikir, oh sudah saya kumpulkan di Google Classroom. Lah Google Classroom kan saya nggak yakin itu
punyamu sendiri atau punya teman kamu upload, ya kan? Maka nanti untuk mendapat surat puas itu tugas 1 sampai 11 atau 12 itu kamu hektar, ya, di hektar, tek tek tek, nah, di pendel, tek tek tek. Depan dikasih tugas irigasi 1. Nah, nanti yang gambarnya juga di hektar sekalian. Nah, kamu ngasihkan tugasmu itu, tulis tangan, gambar sendiri. Kalau yang YouTube, kamu tulis saja linknya YouTube, ya kan? Gitu aja. Ya. Nah, kalau kasih itu, saya tukar surat puas. Jadi nggak susah itu, ya, nggak susah, nggak susah. Ada pertanyaan lagi? Di sini di luar hujan deras ya. Untung kamu nggak ke kampus ya. Kalau ke kampus kehujanan. Ada pertanyaan lagi? Mau tanya tentang tugas juga boleh. Nah, jadi saya itu lebih suka kalau kamu kerjasama, ya. Nggak bisa tanya ke teman dulu. Kalau sudah mentok, nah baru tanya ke saya. Atau yang gampang menangkap saya jelaskan, boleh tanya ke saya. Habis itu dia punya tugas memberitahu temannya juga, ya. Jadi kadang saya bisa merasakan, mungkin saya omong kamu bingung, nggak nangkep gitu ya. Mungkin terlalu cepat atau gimana ya. Saya melihat kalau yang nerangin temenmu sendiri itu kamu lebih gampang mudeng, ya kan? Nah, tapi ada mahasiswa tertentu yang saya jelaskan dia mudeng, gitu ya. Jadi maka saling kerjasama, kita saling belajar. Ya. Saya tidak mau hanya beberapa orang saja yang pintar, enggak. Saya pengennya semua bisa, ya, semua bisa dan semua lulus, ya. Sebetulnya kalau ada yang enggak lulus itu ya tanggung jawab kamu juga loh. Kenapa teman kok dibiarin enggak lulus gitu kan? Itu kan kamu berarti kurang apa solider, ya, kurang solider, ya. Ada, tanya lagi. Ada beberapa yang tugasnya masih belum, ya. Bentar, saya. Nah, ini saya share screen, Mana? Ini, ya. Nah, ini kamu bisa lihat, ya. Di sini kalau ini belum ada tugas nanti. Ini UTS. Oh, ini ada yang susun lagi 1. Yang 9 ini kemana? Hah? Kamu lihat toh? Ini siapa ini yang susun? Nah, ini kan kurang YouTube-nya ini. Sudah ada YouTube-nya, saya ganti 100, ya toh? Enak toh? Nah, ini masih 9. Saya tunggu. Biar lambat asal selamat. Ya, lambat. Ya toh. Nah, ini masih banyak banget ini. 22 belum nyusun. Ini kenapa? Yang 30 ini tanggung jawab loh, beritahu yang 22. Ya. Jadi saya anggap begitu. Yang 30 ini harus beritahu yang 22. Nah, ini 16. Ya. Terus yang ini, oh ini masih 21. Banyak. Ya.
Yang ini 16, ya. Yang ini 15. Jadi masih banyak tuh. Ini 14. Nah, ini tanggung jawab. Ini siapa nih? Ini siapa nih? Ya kan? Nih. Iva Brilianti. Oh, ini ulang-ulang ikut, tapi kalau enggak aktif, lah piye? Ya enggak lulus nanti Iva Brilianti. Jadi kalau kamu enggak buat tugas yang enggak ada nilainya, ya. Sis Brilian, saya enggak tahu nih ini, ya. Arya Eka Saputra, ya. Ahmad Dhani Farhan. Farhan ini yang dari Pemalang kah? Ayo buat. Adrian David, Aleda Eli, Angga Schroyer ini juga beberapa kali ikut, tapi kalau nggak buat tugas, ya tetap nggak bisa lulus, ya kan? Lah nggak ada yang dinilai, ya kan? Nah, ini Pak Iksan ini, mahasiswa RPL nih. Engelbert, ya toh, Mu'afak Kemal, Muhammad Syafiqi Saiful, Noverdi Malko, ya, Putra Rizky. Nah ini. Nah, ini kayaknya ulang-ulang yang belum buat. Biasanya begitu. Ya. Silahkan cepat lengkapi ya. Kalau nggak salah saya umumkan toh. Oh, belum. Oh, harus diumumkan ya. Nah, adik-adik yang belum bereskan tugas, silahkan segera membereskan, ya. Nah, tuh, oh, nah, pos, ya. Nah, ini tadi ada tugasnya, ya kan? Tugas 7. Tugas 7. Mana? Bentar. Tugas 7. Ada. Oh, belum. Saya mesti buat dulu. Tugas 7. Ini toh. Nah. Current slide, ya toh. Nih, 7. Irigasi. Nih, tugas 7. Nah, habis itu masuk ke sini, tugas 7. Nah, tugas 7. Nah, ini Mei, 2 minggu ya. Jadi tanggal 8. Nah, ini topiknya ikut pertemuan 19. Ya. Susun tugas. Tugas ini ditulis tangan dan susun masing-masing ke GC, ya toh. Nah, sudah diminta assign. Nah, begitu. Nah, itu sudah ada tugasnya, ya. Oke. Nah,
Ada pertanyaan lagi? Silahkan kalau ada pertanyaan. Nanti ini saya rekam, saya upload, saya masukkan ke Google Classroom. Ya. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada yang tanya? Kalau kamu diam-diam gini, saya bosen lah. Nggak seru. Ini siapa ini? Aldohan. Mau tanya Aldohan? Kamu muncul. Ya, Bu. Cukup. Cukup. Ya. Cukup. Terima kasih. Kalau cukup, nanti coba apa yang saya jelaskan, kamu bisa ulang-ulang lagi ya, kalau saya upload di YouTube. Ya. Kalau gitu, bisa saya akhiri? Saya akhiri begitu? Atau gimana? Saya, Bu. Ya, oke. Saya akhiri. And